Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, dan yang Maha Suci, Tuhan kita Allah yang tidak bermula, Dia tidak mula dan tidak berubah. Salawat dan salam atas Nabi kita, Dia Nabi Tauhid terbaik manusia, juga keluarga dan para sahabat, kelompok yang benar padanya merapat kepada Allah wajib untuk mengenal sifat 20 kita harus hafal. Allah Maha Ada dan tidak bermula, sifat wujud kita itulah maknanya. Sifat baqa Allah adalah artinya Dia tidak punah, kekal selamanya. Yakinilah Allah bukan benda kasih, bukan sifat benda, bukan benda latif. Itu makna sifat mukhalafatun lillah wa istijahu. Bila orang jahil Allah tidak butuh kepada makhluknya, ada tanpa tempat, ukuran dan warna. Itu sifat qiyamu binafsihi, tanpa atas bawah, kanan maupun kiri, makna wa daliyah. Allah Maha Esa, tidak ada kesamaan pada zatnya, juga perbuatan dan pada sifatnya. Makna zatnya ada, hakikatnya sifat kudrat Allah. Pahami maknanya, Dia Maha Kuasa atas segalanya. Wajib amri jaiz dan mustahil amri, 3 hukum akal harus kau pahami, hanyalah terkait dengan jaiz amri. Sifat kudrat Allah al-qawarul jali, makna dari sifat iradah Allah. Dia berkehendak terhadap yang ada, baik buruk kufur maupun iman, dengan iradahnya. Jangan kau ragukan sifat ilmu Allah mencakup yang 3 dari hukum akal. Tetaplah waspada, Dia tahu segala ciptaannya tanpa kecuali dan rinciannya. Makna sifat hayat Allah Maha hidup, tanpa tulang daging, tanpa makan minum. Sifat sama Allah artinya mendengar segala suara dari ciptaannya. Sifat basar Allah artinya melihat segala makhluknya tanpa alat-alat. Sifat kalam Allah bukanlah bahasa, bukan huruf-huruf dan bukan suara. Kitab suci Quran adalah kalamnya. Kalam Allah 2 pengertiannya. Al-kalam dzati bagian pertama, al-lafzul munazzal bagian kedua. Kitab suci Quran yang kita baca, lafaz mengungkapkan bagi kalamnya semua sifat dzati bifahamiha. Hafalkanlah ia dan ajarkanlah pemahaman lain. Kau jangan peduli, kau akan selamat dan tidak merugi. Yakinilah ia hingga engkau wafat, supaya selamat dunia dan akhirat. Segala puji hanya milik Allah. Salawat dan salam atas Rasulullah. Segala puji hanya milik Allah.
يقول عبد الله بسم الله. يقول عبد الله والهروي الأشعري الشافعي العدلي الألوهي بوجب على من ظن كثيرا إلا قلبنا ومثله النهي عن الحرام قد نقل الإمام عبد الخطاب وعمل الحسن البصري ومثله الجمال الإسنوي البيهقي والأشعري المعتقد قالوا عساكرا إمام المتمد قد كان أفضل المحدثين بعصره بالشام أجمعين كذلك الغزير صلاح الدين وانكسر الكفار وأهل البيت جمهور أهل الأمة المشاعر حججهم قوية والسبيرا أئمة الأكابر الأخيار لم يصب بعهد تيار قل لمجدهم والأشعرية ليلتكم باطلة ردية تريدية معهم بالأصول وإنما الخلاف ببعض الفصول كالخلق من عيشة للعبر لرؤية النبي رب الفجر ليلة مهرج النبي الطاهر الصادق المصدوق طيب الأولين هؤلاء الفرقة النجية عمدتهم السنة الماضية قد جمع الإثبات والتنزيها ونفعوا التمثيل والتشبيه الأشعري الماتريدي فقل الماتريدي الأشعري يتبل. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد إمام الأنبياء والمرسلين وقائد الغر المحجلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص والنية والقول والعمل ونعوذ بك من حال أهل النار. آمين. Bait nomor 9. Bait nomor 8. Bismillah. Yakinillah Allah bukan benda kasih, bukan sifat benda, bukan benda latif. Itu makna sifat mukhalafatun lil hawadisi jauhilah orang jahil. Sifat Allah yang wajib adanya tetap dengan zatnya azaliyatun abadiyah tanpa permulaan dan tanpa perhadisan. Di antaranya adalah sifat mukhalafatun lil hawadis. Mukhalafatun lil hawadis artinya menyalahi atau berbeda dengan segala yang baru, berbeda dengan segala apapun dari seluruh ciptaannya ini.
Itu sifat apa? Mukhalafatun lil hawadits. Penjabarannya demikian. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan alam ini. Maka alam itu adalah segala sesuatu selain Allah. Kullu ma siwallah. Segala sesuatu selain Allah. Alam ini terbagi kepada dua bagian, yaitu benda dan sifat benda. Benda dan sifat benda. Ahjamun wa a'rad. Ahjam artinya benda-benda. A'rad artinya sifat-sifat benda. Sifatul ahjam. Seluruh makhluk Allah ini, apapun dia, adalah benda. Apapun, seluruh makhluk Allah ini adalah benda. Dan seluruh ciptaan Allah tersebut memiliki bentuk dan ukurannya masing-masing, baik yang kecil maupun yang besar. Makhluk daripada yang terkecil, yang tidak dapat dibagi-bagi, para ulama tauhid menyebutnya al-jauharul fard, benda terkecil yang sudah mencapai puncak terkecilnya sehingga tidak lagi dapat dibagi-bagi. Dalam istilah tauhid disebut apa? Al-jauharul fardu. Al-jauharul fard, yang merupakan asal atau pokok daripada jisim. Benda itu adalah tersusun daripada jauhar-jauhar. Sampai makhluk Allah yang paling besar bentuknya, yang tidak ada lagi lebih besar daripadanya, yaitu arsy. Apa? Al-arsy berada di atas langit ketujuh, yang merupakan langit-langit surga. Nah, dari mulai yang terkecil yaitu al-jauharul fard hingga arsy, semua itu ciptaan Allah dan semuanya memiliki bentuk dan ukuran. Ulang lagi. Jadi alam itu segala sesuatu selain Allah. Alam terbagi dua, yaitu apa? Benda dan sifat benda. Benda terbagi kepada dua. Benda terbagi kepada dua, yaitu benda kasif. Nah, ini di bait nomor 8 kita tuliskan, yakinilah Allah bukan benda kasif. Bukan benda kasif. Apa artinya benda kasif? Yaitu benda yang dapat disentuh dengan tangan. Bisa diraba, disentuh dengan tangan. Seperti apa? Manusia. Itu di bawahnya ada tulisan. Benda kasif adalah benda yang dapat disentuh dengan tangan, seperti manusia, binatang, pohon, bumi, langit, bulan, bintang, dan lain sebagainya. Daripada benda-benda yang secara fisik dapat disentuh, dapat diraba, namanya benda kasif. Lalu yang kedua, benda latif. Benda latif. Benda latif yaitu benda yang tidak dapat disentuh dengan tangan, tidak dapat diraba.
pada fisiknya. Seperti apa? Benda latif, di bawah itu ada tulisannya, yaitu benda yang tidak dapat diraba dengan tangan, tidak dapat disentuh dengannya, seperti cahaya, kegelapan, angin, ruh, dan lain-lain. Nah, disebut benda latif. Nah, pembagian benda yang semua itu merupakan ciptaan Allah kepada dua bagian ini disebutkan oleh Allah sendiri di dalam Al-Quran, yaitu pada firman Allah dalam suratul An'am ayat 1 mengatakan, Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Alhamdulillah, segala puji lillahi itu bagi Allah, alladzi khalaqas samawati, yang telah menciptakan langit-langit, wal arda, dan bumi. Para ahli tafsir dan ulama tauhid mengatakan penyebutan langit dan bumi adalah untuk berisyarat kepada benda kasif. Benda kasif, benda yang dapat disentuh dengan tangan. Karena bumi dan langit adalah benda kasif. Jadi langit itu memiliki volume, memiliki apa? Yang memiliki volume, dia dapat diraba, dapat disentuh dengan tangan. Jadi bukan sebatas hanya sebagai misalkan awan atau semacam asap, tidak, tapi dia memiliki fisik. Bahkan langit itu sebutkan oleh para ulama lebih keras dibanding bumi pada fisiknya. Makanya penciptaan langit itu sangat dahsyat, sehingga dalam Al-Quran Allah bersumpah dalam beberapa ayat dengan menyebutkan langit, bahkan banyak. Was-samaa'i wat-tariq, was-samaa'i dzatil buruj. Wah, banyak itu. Karena dahsyat penciptaan langit itu, tidak ada tiangnya, padahal dia memiliki apa? Volume, memiliki berat, lebih keras bahkan dibanding bumi. Nah, jadi firman Allah, Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda, yang telah menciptakan as-samawat, langit-langit, wal arda, dan bumi. Ini isyarat kepada apa? Benda kasif, benda yang dapat disentuh atau diraba dengan tangan. Wa ja'ala adh-dhulumati wan nur, dan yang telah menjadikan segala kegelapan. Menjadikan, ja'ala di sini artinya sama dengan khalaqa, mengadakan dari tidak ada menjadi ada. Az-zulumati, akan segala kegelapan, wan nur, dan cahaya. Nah, kegelapan dan cahaya sebutkan dalam ayat ini adalah isyarat kepada apa? Benda latif. Cahaya dan kegelapan tidak dapat sentuh dengan tangan. Padahal Allah adalah pencipta segala sesuatu. Dalam ayat lain Allah berfirman, Allahu khaliqu kulli syai'. Allah pencipta segala sesuatu, mutlak, apapun. Lalu mengapa dalam suratul An'am ini disebutkan hanya 4 perkara? As-samawati wal ardu, kemudian az-zulumati wan nur. Oleh karena penyebutan 4 benda ini mewakili keseluruhan makhluk Allah. Masya Allah. Jelaskan demikian oleh para ulama ahli tafsir. Sehingga penyebutan 4 benda ini, as-samawati wal ard, az-zulumati wan nur,
memberikan makna bahwa seluruh makhluk Allah apapun dia tidak lepas dari dua macam benda ini, benda kasib atau benda latif. Paham tidak ini? Sebut apapun tidak lepas dari dua keadaan ini, antara benda kasif atau benda latif. Manusia benda kasif. Manusia benda kasif. Bisa disentuh tidak? Bisa. Malaikat benda latif. Asal penciptaannya dari cahaya, dan mereka itu ajsamun latifah, benda-benda latif. Karena itu mereka yatasyakkal itu bisa membentuk manusia. Seperti malaikat Jibril seringkali datang menghadap Rasulullah membawa wahyu membentuk manusia yang bernama Dihyatul Kalbi. Dihyatul Kalbi ini nama orang, salah seorang sahabat Rasulullah. Nah, jadi kesimpulan ayat ini memberikan makna bahwa seluruh makhluk Allah ini apapun dia adalah benda. Antara dua kemungkinan itu tadi, benda kasif atau benda latif. Benda kasif atau benda latif. Nah, lihat lagi bait nomor 8. Yakinilah Allah bukan benda kasif, bukan sifat benda, bukan benda latif. Bukan benda kasif, bukan benda latif, dan sifat-sifat Allah bukan sifat-sifat benda. Sifat-sifat Allah bukan sifat-sifat benda, bukan sifat daripada benda kasif atau benda latif. Sifat-sifat Allah bukan sifat-sifat benda. Sifat-sifat benda seperti apa? Gerak, diam, turun, naik, duduk, berdiri, jongkok, duduk aja macam-macam. Duduk sila, duduk apa namanya? Duduk sila apa duduk lapar? Duduk sila namanya, bahasa Arab namanya tarabbu'. Ada duduk iftirash, seperti duduk pada tahiyat awal. Ada duduk at-tawarruk, seperti pada tahiyat akhir. Macam-macam duduk. Termasuk sifat benda memiliki tempat, memiliki arah, memiliki bentuk, ukuran, warna. Itu sifat apa? Sifat benda. Dan sifat-sifat lainnya, ada banyak sifat benda. Ada makhluk Allah yang oleh Allah diciptakan dengan sifat yang gerak terus, gak berhenti-berhenti, dengan sifat gerak terus-menerus, gak pernah berhenti. Para ulama kita mencontohkan adalah seperti bintang. Bintang-bintang itu bergerak, ya, sesuai aturannya masing-masing atau sesuai peredarannya masing-masing. Bintang itu bergerak sampai ada yang namanya najmul qiblah, bintang penunjuk arah kiblat. Ada namanya najmul apa? Najmul qiblah. Dia juga bergerak walaupun dia gerakannya pelan atau lambat, yang jelas dia bergerak terus.
Ada sebagian makhluk Allah yang oleh Allah diciptakan dengan sifat diam terus, nggak pernah bergerak, diam terus. Seperti apa? Seperti langit. Langit itu tidak bergerak, diam. Termasuk menurut para ulama kita adalah bumi, tidak bergerak. Langit dan bumi tidak bergerak. Itu diungkap oleh beberapa kitab tafsir terkait bumi. Berbeda dengan teori yang berkembang sekarang, bumi berputar. Puyenglah kita ini. Puyeng enggak? Menurut para ulama diam. Dan beberapa makhluk lainnya. Ada sebagian makhluk Allah yang oleh Allah diciptakan dengan sifat kadang bergerak dan kadang diam. Seperti apa? Manusia, binatang. Kadang bergerak, kadang diam. Nah, jadi 3 keadaan ini. Gerak terus, diam terus, atau kadang bergerak, kadang diam. Semua ini sifat apa? Sifat benda. Allah bukan benda. Tidak dikatakan bagi Allah bergerak. Tidak boleh dikatakan bagi Allah diam. Tidak boleh dikatakan bagi Allah kadang bergerak atau kadang diam. Allah tidak disifati dengan gerak dan diam. Nah, inilah makna bahwa Allah tidak disifati dengan sifat-sifat benda. Allah bukan benda kasif, bukan benda latif, dan tidak bersifat dengan sifat-sifat kebendaan. Menempel, terpisah, sifat benda itu. Tidak boleh dikatakan bagi Allah menempel atau terpisah. Tidak boleh dikatakan bagi Allah di dalam atau di luar. Tidak boleh dikatakan bagi Allah ada di satu tempat atau di semua tempat. Tidak dikatakan bertempat di bumi, juga tidak dikatakan bertempat di langit atau bersemayam di atas arsy. Rusak perkataan demikian itu yang mengatakan Allah bertempat. Tetapi akidah yang suci, akidah Rasulullah, keyakinan hak, keyakinan Rasulullah dan seluruh para nabi Allah, Allahu mawjudun bila makan wa la yajri alaihi zaman. Allah ada tanpa tempat. Allah tidak terikat oleh waktu dan zaman. Karena tempat sifat benda. Bertempat itu sifat benda. Allah yang menciptakan tempat. Allah yang menciptakan waktu dan zaman. Allah tidak terikat oleh ciptaannya. Munazzahun 'anil hulul wal jihad wal ittisal lil infisal was safah. Itu dalam Al-Khuridatul Bahiyah. Munazzahun 'anil hulul wal jihad wal ittisal lil infisal was safah. Munazzahun, disucikan dia Allah 'anil hulul, dari menyatu atau bertempat, wal jihad, dan suci daripada arah, wal ittisal lil infisal, dan suci dari menempel atau terpisah. Jadi tidak boleh katakan bagi Allah menempel dengan sesuatu atau terpisah dari sesuatu. Allah Maha suci dari itu. Was-safah, suci daripada kebodohan, suci daripada kesia-siaan.
Allah yang menciptakan alam ini, maka Allah tidak membutuhkan kepada ciptaannya tersebut. Wallahu ghaniyyun 'anil 'alamin. Allah tidak membutuhkan kepada alam ini. Nah, maka tidak boleh dikatakan Allah bertempat di langit atau dikatakan bersemayam di atas arsy. Orang yang mengatakan Allah bertempat di atas arsy atau bersemayam itu sama artinya dengan bertempat. Ini orang rusak akidahnya. Rusak akidahnya, bukan akidah Islam. Berkeyakinan demikian itu bukan berkeyakinan Islam. Itu keyakinan kufur. Keyakinan apa? Kufur. Itu yang disebut oleh para ulama kita aqidatut tasybih wat tansim. Itu adalah aqidah hasyawiyah. Hasyawiyah itu adalah salah satu sekte, salah satu kelompok dari kelompok besar yang bernama musyabbihah, mujassimah, kelompok sesat yang menyerupakan Allah dengan ciptaannya. Salah satu sektenya namanya apa? Hasyawiyah. Mereka mengatakan Allah bersemayam atau bertempat di atas arsy. Bahkan sebagian mereka mengatakan duduk di atas arsy. Nauzubillah. Imam Abu Ja'far At-Tahawi, ulama salaf. Ulama salaf. Betul-betul ulama salaf. Wafatnya tahun berapa? 321 Hijriyah. Bukan orang-orang yang mengaku dirinya salafi, bukan. Itu mah imitasi alias palsu. Ngaku-ngaku salaf di zaman sekarang. Dari mana? Kalau dia mengatakan saya itu bukan salaf tapi salafi, artinya pengikut ulama salaf. Tanyain sama dia, memang kamu ketemu dengan Imam Syafi'i? Ikut ulama salaf dari mana? Ini ulama salaf beneran. Ulama salaf itu mereka yang hidup di masa sahabat atau zaman Rasulullah hidup, yaitu kalangan sahabat. Kemudian periode kedua, periode tabi'in, kemudian tabi'in. Ini zaman apa namanya? Salaf. Imam Abu Ja'far At-Tahawi, salah seorang ulama salaf, lahir tahun 227 Hijriyah, wafat tahun 321 Hijriyah. Al-Imam Abu Ja'far Ahmad ibn Salamah At-Tahawi rahimahullah, ulama besar, ahli fikih, ahli tafsir, ahli hadis. Beliau menulis risalah Aqidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Di antara yang beliau tulis dalam risalah ini mengatakan apa? Wa man wasafallaha bima'nan min ma'anil bashari faqad kafara. Wa man wasafallaha, siapa orang mensifati Allah bima'nan, dengan satu makna, artinya dengan sifat, min ma'anil bashar, dari makna-makna atau sifat-sifat manusia, faqad kafara, maka dia telah menjadi kafir. Nah, seperti itu tadi, apabila ada orang mengatakan Allah memiliki tempat dan arah, namanya ini orang mensifati Allah dengan sifat manusia. Orang mengatakan Allah bergerak, turun, naik, duduk, datang, tertawa, nauzubillah, heran. Ada orang yang mengatakan Allah heran, nauzubillah. Ada yang mengatakan Allah tertawa, nauzubillah.
Nah, orang yang menetapkan sifat-sifat kebendaan seperti demikian itulah yang dimaksud oleh Imam At-Tahawi faqad kafar. Itu orang telah menjadi kafir, keluar dari Islam. Nah, maka fahami sifat Allah ini mukhalafatun lil hawadits. Allah, penjelasan makna sifat ini di antara kandungan maknanya adalah bahwa Allah bukan benda, Allah bukan benda kasif, Allah bukan benda latif, dan sifat-sifat Allah bukan sifat-sifat benda. Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Sifat-sifat Allah bukan bermakna sifat-sifat benda, bukan dalam makna sifat-sifat benda. Allah memiliki sifat-sifat. Catat penting ini. Tetapi sifat-sifat Allah bukan dalam makna sifat-sifat benda. Allah Maha Hidup. Sifat hidup Allah bukan seperti hidup pada manusia atau makhluk lainnya. Sifat hidup Allah bukan dengan tubuh, bukan dengan ruh, bukan dengan makan, bukan dengan minum, tanpa permulaan, tanpa penghabisan. Demikian pula dengan sifat-sifat lainnya. Sifat as-sama' bagi Allah, misalkan bahwa Allah Maha mendengar bukan dengan kuping alias telinga, bukan dengan anggota badan atau alat-alat, bukan dengan gendang telinga. Sifat basar Allah, bahwa Allah Maha Hidup bukan dengan mata, biji mata atau anggota badan. Allah Maha Suci daripada anggota-anggota badan. Imam At-Tahawi yang kita sebutkan tadi dalam akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah mengatakan ta'ala 'anil hududi wal ghayati wal arkani wal a'dha'i wal adawat. La tahwihil jihatus sittu kasairil mubtada'at. Ta'ala Maha Suci Dia Allah, anil hudud, dari batasan-batasan. Artinya Allah bukan benda. Karena al-hadd itu maknanya apa? Ma huwa al-hadd? Al-haddu huwal hajmu. Al-haddu huwa al-hajmu. Al-hajmu itu artinya benda. Ta'ala Maha Suci Dia Allah anil hudud, dari segala batasan-batasan. Artinya Allah bukan benda, benda kecil atau benda besar. Allah mutlak bukan benda. Wal ghayat, Allah Maha Suci dari penghabisan. Wal arkani, dan Maha Suci dari sisi-sisi. Ini sisi namanya. Artinya Allah bukan tubuh, bukan fisik. Wal adawat wal a'dha'i wal adawat wal arkan wal a'dha', Maha Suci daripada anggota-anggota badan yang besar seperti kepala, tangan, kaki. Wal adawat, juga Maha Suci daripada anggota-anggota badan yang kecil seperti jari-jari, lidah, telinga. La tahwihil jihatus sittu kasairil mubtada'at. Dia Allah tidak diliputi oleh arah yang 6. Tidak seperti makhluknya yang diliputi oleh arah 6 tersebut. 6 arah tersebut. 6 arah itu apa? Atas, bawah, depan, belakang, samping kanan, dan samping kiri. Ini ulama salaf. Imam At-Tahawi menetapkan Allah tidak diliputi oleh arah. Allah ada tanpa tempat. Siapa yang mengatakan ini? Ulama salaf.
Ini yang ulama salaf beneran. Bukan orang yang ngaku-ngaku di zaman sekarang dirinya salafi, tapi kemudian akidahnya menetapkan tempat bagi Allah atau menetapkan bentuk dan ukuran baginya. Nauzubillah. Itu bukan akidah salaf. Itu akidah talaf. Talaf itu akidah orang-orang yang rusak. Akidah salaf, aqidatut tanzih, mensucikan Allah dari menyerupai ciptaannya. Nah, inilah yang dimaksud dengan sifat Allah mukhalafatun bil hawadis, dan ini diintisarikan oleh para ulama kita dari firman Allah, laisa kamitslihi syai'. Dia Allah tidak menyerupai suatu apapun dari ciptaannya. Inilah akidah suci, akidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab.